dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita Fiqhul Ad'iyah wal Azkar. Kita masuk ke bab yang ke-20. Kata beliau, yaitu Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah, Zikrullah bidzikri asma'ihi wa sifatihi. Berzikir kepada Allah dengan cara menyebut nama dan sifatnya. Kata beliau, inna min ajalli dzikri wa afdalihi dzikra rabbi bi dzikri asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'azimah. Di antara zikir yang paling mulia dan paling utama itu berzikir kepada Allah dengan menggunakan nama dan sifatnya. Nanti akan dijelaskan Pak, apa maksudnya berzikir dengan menggunakan asma wa sifat, ya. Wa thana'a alaihi bima huwa ahlu, dan menyanjung Allah, ya, sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang Allah puji dirinya, demikian pula dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dzikra naw'an. Karena kata beliau, zikir itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama, dzikru asma'i rabbil husna wa sifatil azimah. Itu berzikir, ya, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang agung. Wa tanzihi subhanahu wa taqdisihi amma la yaliqu bih, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Wa hadha aydan naw'an. Ini ada dua macam, kata beliau. Apa itu? Yang pertama, insya'u tsana' alaih biha min adz-dzakir, yaitu memuji Allah, ya, dengan tentunya pujian-pujian yang disyariatkan, Pak. Seperti Nabi bersabda, ahabul kalam ilallah arba. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah 4. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian pula seperti ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Demikian pula seperti, ya, mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali di waktu pagi dan petang. Demikian pula mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Dan banyak lagi yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dari zikir. Yang itu intinya adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata beliau, dan yang paling utama yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dengan memujinya sejumlah makhluknya, ya, sesuai dengan keridhaan dirinya dan seberat arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Maka ini lebih utama Pak dibandingkan sebatas mengucapkan subhanallah. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Juwairiyah bahwa Nabi SAW keluar dari sisinya. Ya. Sampai ketika beliau telah selesai sholat subuh. Kemudian beliau pulang lagi. Dalam keadaan istrinya Juwairiyah masih duduk berzikir. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma zilti alal hal allati faraqtuki 'alaiha?" Kamu masih berzikir dari tadi semenjak aku tinggalkan kamu? Kata istrinya Juwairiyah, "Iya." Kata Rasulullah, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat, law wuzinat bima qulti mundhul yawm lawazanathunna." Tapi tadi aku mengucapkan 4 kalimat 3 kali. Kalaulah 4 kalimat ini ditimbang dengan yang kamu ucapkan dari semenjak tadi pagi sampai ya sekarang, tentu ya dia akan menyainginya. Apa itu? Yaitu subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bayangkan, ya, Rasulullah mengatakan hanya dengan 3 kali menyebut ini itu bisa menyaingi yang dibaca oleh Juwairiyah dari semenjak habis subuh sampai ya matahari tinggi. Itu menunjukkan akan keutamaannya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula Imam Ahmad, Nasa'i, Tabrani, Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari hadis Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah SAW melewati Abu Umamah yang sedang menggerakkan lisannya untuk berzikir. Apa kata Rasulullah SAW? Mada taqul ya Abu Umamah? Apa yang kamu ucapkan hai Abu Umamah? Qala adhkuru Rabbi. Aku berzikir. Qala ala ukhbiruka bi akthar wa afdal min dzikri al-laili ma'an nahar wan nahar ma'al lail? Maukah aku tunjukkan kepada kamu dengan zikir yang lebih banyak atau lebih utama dari zikir semalaman bersama siang atau siang bersama malam? Yaitu kamu ucapkan ini, subhanallahi adada ma khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, wa subhanallah adada ma fil ardi was sama, wa subhanallah mil'a ma fil ardi was sama, wa subhanallah adada ma ahsa kitabuh, wa subhanallah adada kulli syai', wa subhanallah mil'a kulli syai', wa taqulu alhamdulillah mithal dhalik. Yaitu ucapkan ini, subhanallah, sejumlah apa yang Allah ciptakan. Subhanallah, sepenuh apa yang Allah ciptakan. Dan subhanallah, sejumlah apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah, sepenuh apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah, sejumlah yang ditulis dalam kitabnya. Subhanallah, sejumlah segala sesuatu. Subhanallah, sepenuh segala sesuatu. Dan kamu ucapkan alhamdulillah sama juga. Itu alhamdulillah adada ma khalaq. Alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adada ma fis samawati wal ard.
wal alhamdulillah mil'a ma fil ardi was sama. Alhamdulillah adada ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah adada kulli syai. Alhamdulillah mil'a kulli syai. Ya, subhanallah. Ucapan ini kata Rasulullah SAW lebih banyak, bahkan lebih utama dari zikir seharian semalaman. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah ini namanya ya zikir dengan cara memuji Allah. Semua ini isinya pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Atsani yang kedua kata beliau yaitu al-khabar 'anir Rabb bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Itu mengabarkan tentang Allah dengan hukum-hukum nama dan sifat-sifat Allah. Mengabarkan tentang Allah ya dengan hukum-hukum nama dan sifat-sifat Allah. Contohnya kata beliau, Allahu yasma'u aswata ibadih. Allah mendengar ya suara hamba-hambanya. Karena ini namanya apa Pak? Konsekuensi daripada nama Allah apa? As-Sami' yang maha apa? Mendengar. Contoh lagi, Allah yara harakatihim. Allah melihat gerakan manusia dan seluruh makhluknya. Allah la takhfa alaihi min a'malim khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah suatu amal pun, walaupun tersembunyi, sekalipun Allah tahu. Ya. Atau misalnya kita katakan Allah arham, ya, bihim min abaihim wa ummahatihim. Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang bapak dan ibu mereka. Ya. Contoh lagi kita katakan Allahu afrah bi taubati abdih minal faqid rahilatah. Allah itu lebih gembira melihat hambanya yang taubat dibandingkan orang yang di padang pasir kehilangan untanya yang penuh makan dan minumannya. Kemudian dia ya berputus asa, udah nyari kemana-mana. Kemudian dia pun berbaring di bawah pohon. Ketika sedang berbaring, tiba-tiba untanya datang dan berdiri di sampingnya. Saking gembiranya si hamba ini salah ngomong, Pak. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking gembiranya. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira dari hamba ini ketika melihat hambanya yang bertaubat. Ini berarti kita sedang mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya akhul Islam. Iya. Nah ini akhul Islam. Wa hadha an-naw' yandariju tahtahu thalathatu anwa'. Dan macam ini kata beliau masuk padanya 3 macam, yaitu hamdun wa thana'un wa tamjid. Itu pujian, sanjungan, ya, dan pengagungan. Falhamdu al-ikhbaru anhu bisifati kamalihi ma'a mahabbatihi wa ridha' bihi. Pujian, apa itu? Itu mengabarkan tentang sifat Allah yang sempurna, disertai dengan cintanya dan keridhaan dengannya. Fala yakunul muhibbus sakit hamidan walal muthni bila mahabbatin hamidan hatta tajma'alahul mahabbah wa thana. Maka orang yang cinta kepada Allah tidak mungkin dia diam tidak memuji Allah. Ya. Orang yang menyanjung Allah tidak mungkin disertai dengan rasa tidak cinta, nggak mungkin, pasti disertai dengan cinta. Makanya orang yang memuji Allah harus ada 2 perkara, Pak. Pertama, disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, yaitu menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Dan 3 macam ini kata beliau, apa 3 macam ini? Yaitu apa? Pujian, sanjungan, dan apa? Pengagungan. Itu
semuanya disebutkan dalam surat Al-Fatihah, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa jawaban Allah, Pak? Kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika seorang hamba berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, apa kata Allah? Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika seorang hamba berkata Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Ya. Nah, ini akal Islam. Ya, jadi ini berzikir dengan mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ustadz ceramah dan menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, mengabarkan tentang kekuasaannya dan itu sebutnya zikir, Pak. Tapi zikir dengan cara mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua, kata beliau, fahuwa dzikru amri rabbi wa nahyihi wa ahkamihi, yaitu berzikir dengan cara menyebutkan perintah Allah, larangan Allah, dan hukum-hukum Allah. Ya, ini namanya belajar ilmu agama. Karena ilmu agama kan nggak lepas dari tiga ini, Pak. Ima dia perintah dari Allah, atau dia tentang larangan-larangan Allah, atau tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Iya. Wa huwa aidan naw'an, dan ini pun dua macam, kata beliau. Yang pertama, dzikruhu subhanahu bidzalika ikhbaran anhu bi annahu amara bi kadza wa nahaa an kadza wa habba kadza wa sakhita kadza wa radiya kadza, yaitu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan mengabarkan bahwa Allah memerintahkan sholat misalnya, Allah melarang zina misalnya, ya, Allah mencintai amal soleh, Allah murka kepada orang-orang kafir misalnya. Fakullu hadha min dzikrillah, ini semua termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna majalisal ilm allati yubayyin fiha al-halal wal haram wa tuwaddih fiha al-ahkam wa tuwaddahu fiha al-ahkam majalis dzikrillah. Maka dari itu, kata beliau, majelis ilmu yang dijelaskan padanya tentang halal, haram, ya, dijelaskan tentang hukum-hukum syariat, itu adalah merupakan majelis dzikir. Itu majelis apa? Dzikir. Ya. Berkata Atha al-Khurasani, majalisul dzikr majalisul halali wal haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutalliq wa tahuj wa ashbah hadha. Majelis dzikir itu adalah, kata beliau, itu majelis tentang halal dan haram. Ya. Bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu menjual, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu puasa, bagaimana kamu menikah, bagaimana talak, bagaimana kamu haji, dan yang lainnya. Itu namanya majelis dzikir, Pak. Bahkan itu merupakan majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu adalah merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mewariskan dinar, tidak dirham. Tapi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW apa? Ilmu. Itu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Wa kana ahadus salaf, wa huwa Abu Suwar al-Adawi, fi halqatin yatadzakaruna al-ilm wa ma'ahum fatan syab. Dahulu salah seorang ulama salaf namanya Abu Suwar al-Adawi, beliau sedang berada di sebuah halaqah yang sedang bermudzakarah ilmu.
sedang bermudzakarah apa? Ilmu. Rupanya di situ ada seorang pemuda. Lalu pemuda ini berkata, ucapkan saja oleh kalian subhanallah, alhamdulillah, daripada ngebahas ilmu. Ya. Rupanya Abu Suwar mendengar itu marah dan berkata, waihak, fi ayyi syai'in kunna idzan? Ya, berarti kita membahas halal haram ini bukan zikir, kata dia. Jadi pemuda ini menganggap zikir itu cuma nyebutin subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Kalau membahas tentang halal haram nggak dianggap zikir, Pak. Ini kesalahan besar. Justru majelis zikir yang paling utama itu majelis ilmu. Yang disebutkan dalam hadis itu kan, inna lillahi malaikatun sayyahin yaltamisuna majalisa dzikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi untuk mencari majelis apa? Zikir. Apa majelis zikir? Ya, kata Anas bin Malik, bukanlah majelis zikir itu yang kalian pahami, tapi ia adalah majelis fikih, kata beliau. Majelis ilmu tentang halal dan haram. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Maka kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, "Falaisat majalisu dzikr mukhtassatan bil majalis allati yuzkaru fiha ismur rabb bit tasbih wat tahmid wat takbir wa nahwi hadza." Jadi majelis zikir itu bukan majelis yang khusus bertasbih, bertahmid, bukan. Bal hiya syamilatun lil majalis allati yuzkaru fiha amruhu wa nahyuhu. Ya. Justru majelis zikir itu, Pak, mencakup juga majelis yang disebutkan padanya dan dipelajari tentangnya perintah Allah, larangan Allah, halal dan haram, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, apa yang Allah benci. Ya. Bahkan yang seperti ini bisa jadi lebih bermanfaat, saudaraku seiman, dari sebatas ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Karena kalau ilmu tentang halal haram, manfaatnya bukan buat diri sendiri, Pak, tapi juga buat orang banyak. Menjelaskan tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, tentang hukum syariat, itu manfaatnya jauh lebih besar, Pak. Ya. Asani yang kedua, zikruhu subhanahu inda amrihi fayubadir ilaihi wa inda nahyi yahrabu minhu. Itu berzikir dengan cara mempraktekkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika mendengar perintah, segera lakukan. Ketika mendengar larangan, segera tinggalkan. Berarti dia sedang berzikir dengan cara apa, Pak? Praktek. Jadi zikir itu bukan sebatas di lisan, tapi juga zikir dengan perbuatan, Pak. Iya. Famtithalul abdi li awamirillah wa inqiyaduhu li syar'ihi wa idha'anu li hukmihi wa ijtinabuhu li nawahi. Maka ketika seorang hamba mempraktikkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tunduk kepada hukum-hukum Allah, maka berarti dia sedang menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini dia. Jadi zikir itu ya dengan hati, dengan lisan, dengan apa? Perbuatan. Semua zikir. Akal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi zikir dengan asma wa sifat itu maksudnya ini, Pak. Ya, kan sudah pernah kita lewat bahwa ya mempelajari asma wa sifat itu adalah dengan cara 4 perkara. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama dengan cara apa? Mempelajari dalil-dalil setiap nama Allah. Ada enggak nama Allah ini ada dalilnya enggak? Supaya kita tidak memberi kepada Allah nama yang tidak ada dalilnya, Pak. Ya. Kadang ada sebagian orang menganggap ini nama Allah padahal bukan. Contoh misalnya ada orang namanya Abdul Rashid. Padahal Rashid bukan nama Allah. Abdul Harith,
Harith bukan nama Allah. Tidak ada dalilnya. Bahwa nama Allah itu Ar-Rashid. Ya, tidak ada dalilnya. Bahwa nama Allah itu Al-Harith. Nah, dengan kita tahu dalilnya, oh ini setiap nama ada dalilnya. Kita sedang berzikir kepada Allah. Yang kedua apa Pak? Menghafalnya. Kita hafalkan. Yang ketiga apa Pak? Memahami setiap nama-nama Allah dan menyelaminya. Kita pelajari tentang Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahman? Kita selami betul. Al-Kabir. Yang Maha Besar. Kita pahami bagaimana kebesaran Allah. Kemudian yang keempat, yaitu kita mengamalkan konsekuensi dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengimani nama Allah Ar-Rahman misalnya, Pak. Apa yang bisa kita amalkan dari nama Allah Ar-Rahman? Ketika kita yakin Allah itu Ar-Rahman, berarti menimbulkan sikap apa? Cinta. Ya. Suara apa itu? Iya. Ini mohon anak-anak jangan pada ini ya, soal di sana juga pada lari ke sana kemari. Dilarang aja Mas. Ya anak-anak biar pada diem. Iya. Sampai mana tadi? Hah? Iya. Jadi ya menyelami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara seperti itu. Masuk kalau di masyarakat kita enggak, Pak. Di masyarakat kita itu zikir dengan Asmaul Husna itu caranya gimana? Hah? Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Ar-Razak, 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 Ar-Razak. Iya. Kita katakan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah, berzikir kepada Allah dengan seperti itu termasuk bid'ah dalam agama. Kalau orang sufi, zikirnya gimana? Allah, 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 Allah. Bahkan tingkatan yang paling tingginya bagaimana Pak? Hu. Semua kebid'ahan dalam agama, saudaraku seiman. Iya. Kita masuk ke bab ke-21, ahamiyatul ilm bi asma'illahi wa sifatihi. Itu tentang urgensi berilmu tentang nama dan sifat Allah. Kata beliau, qad marra ma'ana bayanu fadli dzikrillah. Sudah kita jelaskan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pada kesempatan ini beliau akan menyebutkan tentang apa? Ya, yaitu pentingnya berilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wa hadzal fadlu yarji'u ila asbabin adidatin ahammuha. Keutamaan zikir itu, kata beliau, kembali kepada beberapa sebab. Yang paling penting awalan yang pertama. Anna ilma tauhidil asma'i was sifat asyraful ulumi wa afdaluha wa a'laha makanatan wa ajalluha sya'na. Bahwa ilmu tentang tauhid asma' was sifat adalah ilmu yang paling mulia, yang paling utama, dan paling tinggi kedudukannya. Ya. Kenapa? Lianna syarafal ilm wa fadluhu min syarafi ma'lumihi. Karena keutamaan ilmu itu, Pak, dan keutamaannya mengikuti keutamaan yang dipelajari. Kita belajar tentang Allah. Allah yang paling utama. Berarti ilmu tentang Allah, ilmu paling utama. Iya. Maka tidak ada ilmu yang paling utama dari ilmu tentang Allah.
tentang namanya, tentang sifatnya, tentang hak-haknya. Ya. فإن الاشتغال بفهمه والعلم به والبحث عنه اشتغال بأشرف المطالب وأجل المقاصد. Maka kita sibuk untuk memahami nama-nama Allah, berilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, demikian pula membahasnya, maka itu adalah kesibukan yang paling mulia. Ilmu yang paling apa? Mulia. Sanian yang kedua, anna ma'rifat Allah wal ilma bi tad'ul abda ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil a'mali lahu. Bahwa mengenal Allah dan berilmu tentang Allah, ya, menjadikan seorang hamba itu jadi mencintai Allah, Pak, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menjadi takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas, ya. Makanya orang semakin kenal Allah itu, Pak, semakin takut pada Allah. Semakin kenal kepada Allah, semakin tawadu dia, Pak. Semakin kenal kepada Allah, semakin ikhlas dia, Pak. Semakin jauh daripada ujub, sombong. Ada sebagian orang, Pak, merasa paling pintar tentang Asmaul Husna. Lalu dia menganggap itu si fulan tuh nggak paham Asmaul Husna. Kalau dia paham Asmaul Husna, dia tidak akan meremehkan orang lain. Sebab kalau dia paham Asmaul Husna, dia akan menjadi hamba yang tawadu, tidak terkena ujub. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hajatul abdi ila hadha wa tahsiluhi a'zamul hajat wa afdaluha wa ajalluha. Maka kebutuhan hamba kepada ini, ya, dan mempelajarinya adalah kebutuhan yang paling agung, yang paling utama, yang paling mulia, kata beliau. Ya. Walaysat hajatul arwah qat, kata Ibnu Qayyim, dan kebutuhan roh kita sangat agung sekali, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sangat butuh, Pak, untuk mengenal Allah. Ya. Mengenal pencipta kita. Mencintai Allah itu sangat kita butuhkan, Pak. Ya. Sebab ketika kita mengenal Allah, disitulah, Pak, pertama, hati kita akan menjadi tentram, tenang. Yang kedua, hidup kita jadi terarah. Ya. Yang ketiga, disitulah kita akan mengetahui tentang hakikat diri kita siapa. Wah, kita ini hamba yang seharusnya dia takut kepada Allah, mencintai Allah, ya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa talabul wasilati ilaihi wa zulfa indah. Ketika dia mengenal Allah, apa yang terjadi, Pak? Dia akan berusaha untuk mencari wasilah untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wala sabila ila hadza illa bi ma'rifati awsafi wa asma'ihi. Dan tidak ada cara untuk ini semuanya kecuali dengan mengenal sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ بِهَا أَعْلَمْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ وَلَهُ أَطْلَبْ وَإِلَيْهِ أَقْرَبْ. Semakin seorang hamba berilmu tentang Allah, semakin dia akan kenal Allah, semakin ia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah manusia yang paling mengenal Allah. Maka beliau menjadi orang yang paling banyak berdoa kepada Allah. Ya. Beliau menjadi orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tanda, ya, orang yang betul-betul berilmu tentang Allah itu, Pak, akan terlihat di situ, Pak. Dari doanya, dari ibadahnya,
kuat ibadahnya dia. Ya. Wa kullama kana lah ankar kana billahi ajhal wa ilahi aqrah wa minhu ab'ad. Dan semakin seorang hamba itu mengingkari Allah, semakin dia akan bodoh terhadap Allah. Semakin dia tidak suka kepada Allah, bahkan semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang demikian. Orang itu bagaimana akan mendekatkan diri kepada Allah kalau hatinya tidak beriman? Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah itu kalau hatinya beriman. Dengan keimanan yang sempurna. Ya. Wallahu yanzilul abda fi min nafsihi haitsu yunzilul abda min nafsihi haitsu yunzilul abdu min nafsihi. Maka Allah menempatkan seorang hamba itu sesuai dengan bagaimana si hamba menempatkan Allah pada dirinya. Ya. Allah menempatkan si hamba sesuai bagaimana si hamba itu menempatkan Allah pada dirinya. Artinya maksudnya gimana, Pak? Semakin si hamba mengagungkan Allah, semakin hamba ini agung di mata Allah. Semakin si hamba kurang mengagungkan Allah, maka semakin remeh dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba peduli dengan agama Allah, semakin Allah pun peduli dengan hamba tersebut. Semakin seorang hamba kurang peduli dengan agama Allah, Allah pun semakin tidak peduli sama dia. Jadi kalau kita pengen, Pak, ya, kita ini di mata Allah mulia, maka muliakan Allah semulia-mulianya. Niscaya kamu akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menempatkan kita manusia ini sesuai dengan bagaimana kita menempatkan Allah pada diri kita. Makanya lihat, ya, orang-orang yang cuek sama agama Allah, Allah pun cuek, nggak peduli sama dia. Disitulah ya akhwal Islam penting. Seperti yang Rasulullah sabdakan, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, artinya jaga agama Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Iya. Thalithan, yang ketiga, annallaha khalaqal khalqa wa awjadahum minal adam. Wa sakhkhara lahumus samawati wal ard wa ma fihima liya'rifuhu wa ya'buduhu. Bahwa Allah menciptakan hambanya, di mana Allah menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentaskhir, menundukkan semua yang ada di langit dan bumi. Tujuannya untuk apa? Supaya hambanya mau mengenal Allah, supaya hambanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Dan perintah Allah turun di antara keduanya. Semua itu agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Lihat, Allah mengatakan begitu. Semua itu agar kalian tahu, berilmu, bahwasanya Allah Maha Kuasa. Dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, kata Allah. Ya. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Aku pun juga tidak berharap mereka memberikan makan kepadaku, kata Allah.
Artinya Allah menyuruh kita ibadah itu bukan karena Allah butuh kita, Pak, bukan. Ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah justru yang memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh sekali. Ya. Nah ini akhi. Dan ini Masya Allah ya. Ayat ini kalau kita perhatikan, Pak. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Kemudian Allah mengatakan apa? Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Dan tidak pula aku menginginkan mereka memberiku makan. Coba kalau kita perhatikan ayat ini. Ayat ini menampar setiap orang yang bikin sesajen. Ya, Pak. Ya kan? Orang yang bikin sesajen, antum tanya, itu sesajen buat siapa? Hah? Bilangnya apa? Ya, buat penunggu lautan. Tanya ke mereka, lautan penciptanya siapa? Allah. Lautan tunduknya kepada siapa? Kepada Allah. Terus kalian ngasih makannya buat siapa? Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh rezeki, justru Allah yang ngasih apa? Rezeki. Pasti satu, kalian sedang memberikan sesajen ini buat para jin, para setan. Nah ini Pak, orang-orang yang pasang sesajen tuh kalau paham itu Pak, langsung sadar, oh gitu ya, iya. Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh dikasih makan. Terus kalian ngasih makan siapa ini? Ya, subhanallah ya akhwata Islam saudaraku seiman. Kata beliau, fahadhil ghayah allati khuliqal khalqu li ajliha wa ujidu li tahqiqiha. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Untuk apa? Yaitu untuk ibadah. Fal-ishtighal bima'rifati asma'illahi wa sifatihi ishtighalun bima khuliqal lahul abdu. Berarti ketika kita sibuk dengan mengenal nama dan sifat Allah, berarti kita sibuk tentang tujuan hidup kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuhu wa tadhi'uhu imadun lima khuliqalah. Dan kita tidak mau mengenal nama Allah, tidak pula mempelajari nama Allah dan sifatnya, tidak pula untuk menyelaminya. Berarti kita sama saja menyanyiakan Pak, tujuan daripada diciptakannya kita untuk apa. Ya. Makanya kita harus sadar, kita hidup di dunia mau ngapain sih? Kalau kita tahu, sadar bahwa tujuan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah, berarti kesibukan kita untuk mengenal Allah itu harus lebih dong. Kesibukan kita untuk mengenal ibadah kepada Allah harus lebih. Cuma masalahnya banyak di antara kita Pak yang lupa tujuan hidupnya. Seakan-akan tujuan hidupnya cuma buat dunia aja. Ada orang yang ya 24 jam cuma pikirannya dunia aja Pak. Gimana supaya dapat omset yang lebih banyak, bagaimana supaya bisa dapat bisnis yang lebih hebat, bagaimana supaya ini dan itu. Pikirannya cuma sebatas dunia, seakan-akan dia lupa sudah Pak. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Rabi'an, yang keempat kata beliau. Anna ahada arkanil iman as-sittah. Sudah masuk belum? Bahwa salah satu rukun iman yang 6, bahkan yang paling utama adalah iman kepada Allah. Walaisal iman mujarrad qaulil abdi amantu billah min ghairi ma'rifati bi rabbi. Dan iman kepada Allah itu Pak, bukan sebatas mengatakan saya beriman kepada Allah selesai, bukan. Ya, tapi juga berusaha mengenal siapa Allah. Mengenal siapa pencipta kita.
Bal haqiqatul iman an ya'rifa rabbahu alladhi yu'minu bih wa yabdhulu juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatih hatta yablugha darajatal yaqin. Justru hakikat iman itu seseorang mengenal Rabb-nya, ya, yang ia imani, dan memberikan seluruh kesungguhannya untuk mengenal nama Allah dan sifatnya sampai kepada derajat yakin. Sampai kepada derajat apa? Yakin. Ya, semakin dia kenal Allah, semakin kuat imannya. Semakin dia bertambah pengetahuannya tentang nama dan sifat Allah, semakin dia bertambah pengetahuannya tentang Allah. Sehingga bertambah semakin ya keimanannya kepada Allah. Semakin kurang mengenal Allah, semakin kurang juga imannya. Disesuaikan itu, saudaraku seiman. Ya, makanya kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya siapa? Ulama. Kata beliau, ai innama yakhsyahu haqqa khasyatil ulama al-arifuna bih. Artinya, yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut hanyalah orang-orang yang kenal Allah. Yang berilmu tentang siapa? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat pengetahuannya tentang Allah, semakin kuat juga rasa takutnya kepada Allah. Semakin tipis ilmunya tentang Allah, semakin tipis juga rasa takutnya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang benar, Pak. Ya, mengenal Allah itu disertai dengan apa? Rasa takut dan rasa cinta. Adapun sebatas mengenal Allah saja, tapi tidak menimbulkan rasa takut, tidak menimbulkan rasa cinta, maka ini nggak ada manfaatnya. Ya, karena tujuan kita mengenal Allah itu supaya kita bisa mencintai Allah. Nah ini saudaraku seiman. Ada orang, Pak, hafal Asmaul Husna, hafal. Paham tentang asma wa sifat, paham. Tapi kok maksiat jalan terus. Kenapa ini? Itu menunjukkan berarti pengenalan dia terhadap Allah tidak sampai ke hati. Ya. Pengenalan dia kepada Allah hanya sampai otaknya doang, udah berhenti di situ. Nggak turun sampai ke hati. Udah masuk. Ya, nah, fadhal. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.